azza wa jal wa sifatihi. Yang keenam adalah al-qadim wal azali. Dan ini pun juga penting, Suf. Al-qadim wal azali ini adalah istilah-istilah yang kena Anda hafal dan Anda fahami sampai sama Anda memahami Al-Fatihah. Kalau tidak memahami ini, nah jalan ke ilmu tauhid selepas ini susah. Apa itu qadim? Al-khilaf fil farq bainahuma wa adami. Dibilang khilaf perbezaan antara qadim wal azali. Al-qadim huwa ma la awwala lahu. Qadim adalah sesuatu yang tidak ada awalnya. Maknanya ada terus, tidak pernah dia itu tidak ada. Saya ada awalnya. Awal saya tahun 88. Tapi Anda nak cakap bila awalnya Allah? Kan tidak ada. Awalnya alam semesta ada. Sebagian saya pernah baca beberapa artikel, alam semesta ini umurnya 1 miliar tahun, 2 miliar tahun. Ada umurnya itu Ada. Tapi Anda nak cakap berapa umur Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu tidak mempunyai awal. Tidak ada awalnya. Wa bi ibaratin ukhra ma laisa liwujudihi iftitah. Yang wujudnya itu tidak ada awalnya. Terus azali apa? Azali yang ada yang mengatakan bahwasanya sama seperti qadim, sama seperti qadim. Wa hadza laisa mu'tamad. Yang mu'tamad ini. Wa farraqa bainahuma ba'duhum, sebagian daripada ulama itu membezakan antara azali dan qadim. Apa itu? Faja'alal qadima bimakna al-mawjud alladzi la awwalalah. Apa itu qadim? Sesuatu yang ada tapi tidak ada awal. Maknanya di dalam kata-kata qadim ada dua hal yang kena Anda mix. Dia itu ada dan dia tidak ada awal. Hati-hati, Suf. Dia ada dan tidak ada awal. Kalau perkara yang tidak ada tapi tidak ada awal, tidak dikatakan dia itu qadim. Namanya azali. Azali itu lebih umum daripada qadim menurut definisi ini, Suf. Fala tadkhulu fihil ahwal walal ma'dumat. Maka tidak masuk di dalam definisi qadim itu ahwal, karena ahwal itu bukan perkara yang ada. Dia adalah pertengahan antara ada dan tiada. Begitu pula al-ma'dumat. Ma'dumat ini maknanya perkara-perkara yang tidak ada. Kan di dalam ilmu kalam yang tinggi itu biasanya al-adamul qadim, al-adam al-azali. Al-adam al-azali. Wa ja'ala al-azali bimakna syai' alladzi la awwala lahu sawa'un kana mawjudan am la. Dan yang namanya azali itu sesuatu yang tidak ada awal, ada atau tidak ada sesuatu itu. Yang penting dia tidak ada awalnya. Maknanya di sini al-azali lebih umum daripada qadim. Fatadkhulu fihi al-ahwal wal ma'dumat fa huwa a'ammu minal qadim ala hadzal qaul. Menurut definisi ini, yaitu al-azali itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai awal, walaupun sesuatu itu ada atau tiada. Maka menurut definisi ini, azali lebih umum daripada qadim. Hati-hati, Suf, ya. Banyak orang itu tak paham ini. Dulu ketika saya di Malaysia ini, saya pernah berdiskusi, ada sebuah diskusi tentang masalah Nur Muhammad ketika itu. Ada satu orang mengatakan di depan saya, mengatakan bahwasanya Nur Muhammad itu qadim. Macam mana qadim? Qadim fi ilmillah. Selesai. Qadim fi ilmillah. Dia itu qadim di dalam ilmu Allah. Saya cakap, di dalam ilmu Allah itu belum tentu perkara yang ada. Karena Allah mengetahui perkara yang ada dan perkara yang tiada. Penggunaan Anda menggunakan kata-kata qadim untuk sesuatu yang tidak ada, itu salah. Karena yang namanya qadim itu sesuatu yang mix antara dua perkara. Dia kena ada dan kena adanya itu tidak didahului dengan ketiadaan. Sedangkan yang ada pada ilmu Allah itu belum tentu ada. Yang bisa Anda katakan adalah azali, bukan qadim. Kalau Anda katakan azali, saya tidak akan komplain. Tapi kalau Anda katakan qadim, saya akan komplain. Karena fil qadim fihi syai'an al-wujud wa adamu sabqiyatil wujud bil adam. So, tengok. Orang salah memahami qadim, dia akan bisa untuk tersilap mengatakan bahwasanya ada qadim selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mungkin azali, tapi bukan qadim, karena azali itu bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak ada.
Jadi mungkin Allah mengetahui sesuatu yang tidak ada. Maknanya apa yang Allah ketahui itu azali. Apa yang Allah ketahui itu azali. Tapi kita tidak bisa mengatakan apa yang Allah ketahui itu apa? Qadim. Qadim. Wallahu a'lam.